Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai saudara sekalian. Di minggu biasa yang pertama, Minggu 17 Januari 2020, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan kita renungkan dari salah satu bacaan leksionari, dari bacaan Injil Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca bersama-sama dengan anggota keluarga di rumah. Dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini, di minggu biasa yang pertama, kami beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami tetap bertahan untuk menjaga ketekunan kami, ketaatan kami, sekalipun harus beribadah bersama dengan keluarga. Saat ini kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah. Hamba-Mu yang Kau pakai itu mewartakan sabda kebenaran-Mu, urapilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, jemaat GKJ Ngalian yang diberkati Tuhan, perkenankan saya mengajak kita semua untuk merenungkan dengan judul khotbah yang mungkin cukup berbeda dengan tema ibadah minggu pada kali ini. Judul khotbahnya saya mengajak untuk kita merenungkan dengan judul khotbah Sombong Rohani. Di Sombong Rohani dari Yohanes 1, sekali lagi Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ada sebuah quote yang menarik. Ini anonim, belum diketahui siapa yang menulis ini. Tetapi ini quote yang menarik untuk kita renungkan bersama. Quotes-nya begini, atau kutipannya begini. Allah tidak mengasihi saudara dan saya karena kita berharga. Tapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Saya ulangi sekali lagi. Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tetapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Kayaknya dibolak-balik mirip gitu ya, tapi kalau kita perhatikan maknanya berbeda. Nah, dari quotes ini akan menjadi pengantar untuk kita memahami bacaan kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Nathanael itu adalah orang yang nampaknya ketika itu bisa dibilang cukup cerdas dan cukup kritis gitu ya. Ketika itu zaman Tuhan Yesus, dan kritisnya dia itu setidaknya, dan cerdasnya dia itu setidaknya terlihat dari dua hal. Pertama, ketika dia berkomentar secara, ya kalau tidak boleh dibilang sinis ya, kritis lah. Berkomentar secara kritis terhadap apa yang disebutkan atau dikatakan oleh Filipus terkait asal-usul Yesus. Ya, apa ada yang baik toh di Nazaret itu? Nah, ini yang pertama, terlihat dari yang pertama. Yang kedua, ini kebiasaannya yang seringkali berada di bawah pohon ara. Apa maksudnya ini? Nanti kita renungkan bersama-sama. Pandangan umum ketika itu Bapak Ibu dan saudara mirip tradisi orang Jawa. Pandangan umum orang Yahudi ketika itu bahwa sesuatu yang baik itu dilihat dari bibit, bobot, bebet. Jadi sederhananya, sesuatu yang baik itu pasti berasal dari yang baik. Makanya dia sinis mungkinnya, atau dalam tanda yang lebih positif, dia kritis terhadap apa yang dikatakan Filipus. Apa ada yang baik itu dari Nazaret ketika dia menyebut soal Yesus dari Nazaret. Nah, di sisi lain Bapak Ibu dan saudara, Nathanael juga memiliki kebiasaan berdoa dan merenungkan Taurat di bawah pohon ara. Ya, ini sesuai dengan apa yang menjadi tradisi iman dalam tradisi Israel kuno. Nah, ada penghayatan Bapak Ibu dan saudara bahwa berada di bawah pohon ara itu menyatakan iman dan kerinduan akan Mesias. Ini tradisi iman kuno. Orang yang merenungkan Taurat
dan punya pengharapan akan Mesias itu biasanya merenungkannya kalau nggak di bawah pohon yang lain. Ini ada yang menyebut juga pohon anggur, pohon ara. Jadi di bawah pohon ara dia merenungkan akan Taurat dan pengharapan akan Mesias. Nah, tradisi iman ini Bapak Ibu dan Saudara semakin mengukuhkan penghayatan bahwa bangsa Israel itu sebagai bangsa pilihan Allah. Nah, bisa jadi juga ketika memandang sesuatu itu dari bobot bebet, ini juga dipengaruhi dari penghayatan bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah dan Yahudi sebagai bangsa yang juga pengembangan atau keturunan dari bangsa Israel. Nah, dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kebiasaan ini nampaknya juga dihayati oleh Nathanael. Cuma sayangnya tidak banyak dari orang Yahudi yang nampaknya menghidupi kebiasaan ini, merenungkan kitab Taurat di bawah pohon ara, khususnya ketika berada di bawah kondisi penjajahan Romawi. Orang lebih titik beratnya di hal yang lain. Nah, Nazaret sendiri, kalau tadi tentang Nathanael, ini tentang Nazaret sekarang. Nazaret sendiri Bapak Ibu dan Saudara dikenal sebagai daerah dengan reputasi yang tidak terlalu baik, khususnya terkait moralitasnya. Nah, dari kondisi ini secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa ini memunculkan semacam kebanggaan dan perasaan diskriminatif secara tidak langsung dalam diri Nathanael bahwa aku termasuk daerah Nazaret, tempat tinggalku tidak termasuk daerah Nazaret, atau memunculkan pemahaman atau kayak kebanggaan diri, aku lebih baik dari mereka orang Nazaret itu. Nah, kondisi ini juga kayaknya disadari oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu dan Saudara. Makanya ketika Nathanael datang, sapaan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah lihatlah. Jadi sisi baik dari Nathanael, lihatlah Sang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dari dirinya. Nah, ini tentu saja mengejutkan Nathanael Bapak Ibu dan Saudara. Apalagi ketika Yesus memberitahu tentang hal yang cukup pribadi sebenarnya, cukup private, cukup privasi bagi Nathanael. Karena kan merenungkan Taurat di bawah pohon ara itu kan cukup pribadi bagi Nathanael. Nah, ini kemudian mengubah cara pandang Nathanael terhadap Yesus. Nah, jemaat yang terkasih, pengalaman berjumpa dengan Tuhan Yesus ini nampaknya kemudian menjadikannya sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi Nathanael menjadi bagian dari 12 murid Tuhan Yesus, dan juga mengubah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengubah cara pandang Nathanael terhadap Tuhan Yesus. Dari yang tadinya nyinyir, dari yang tadinya cukup kritis, kemudian berubah dan cukup apresiatif sekarang. Nah, Nathanael yang tadinya begitu arogan menjadi begitu menundukkan diri tatkala Yesus dengan penuh kasih mengenalinya sedemikian rupa. Kadang-kadang kita kalau ketemu orang lain yang cukup arogan kan males ya. Tapi Yesus ketika menemui orang yang cukup arogan malah melayaninya dengan penuh kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, ini juga menunjukkan perubahan cara pandang Nathanael. Tidak hanya terhadap Yesus sebagai orang Nazaret, tetapi juga perubahan akan tolok ukur apa yang dianggap berharga. Kalau tadi kebanggaannya yang dianggap berharga itu adalah kebanggaannya sebagai orang yang di luar Nazaret, tidak seperti orang Nazaret. Bahkan kebanggaannya adalah dia sebagai bagian dari bangsa yang dipilih Allah, sehingga kemudian dia cukup kritis dan cukup arogan kemudian menilai orang-orang yang bisa dilihat dari kasat mata apa yang menjadi latar belakangnya. Tetapi kemudian ketika bertemu dengan Tuhan Yesus dan melihat berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus, ini mengubah cara pandang dia terkait apa yang berharga. Nah, kalau sebelumnya yang berharga itu terkait apa yang bisa dilihat, tetapi selanjutnya dia menghayati juga bahwa apa yang berharga itu adalah apa yang terkait dengan kasih dan karya Allah yang tidak memandang latar belakang manusiawi, tidak memandang latar belakang sosial manusiawi ketika dia melihat Yesus.
Nah, dari sini nampaknya inilah mengapa ada perubahan drastis dari Nathanael ketika sedemikian rupa disapa dan ngobrol dengan Tuhan Yesus yang dari Nazaret itu. Nah, ini kiranya juga Bapak Ibu dan Saudara menjadi bahan refleksi kita, saudara dan saya. Memperbarui pemahaman kita selama ini. Selama ini barangkali Bapak Ibu dan Saudara kita sering mendengar atau bahkan juga saya pernah menyampaikan khotbah bahwa panjenengan dan saya berharga di mata Tuhan. Pemahaman ini tidak keliru, tetapi bisa jadi terpleset dengan akan pemahaman bahwa oh ya memang saya berharga di mata Tuhan, berarti ada sesuatu yang bernilai nih di mata Tuhan, ada sesuatu yang sangat berharga dari diri saya di mata Tuhan, sehingga saya berharga di mata Tuhan. Secara tidak langsung kemudian memunculkan sikap arogansi rohani, mungkin kesombongan rohani yang muncul dalam diri kita, sehingga mungkin ini juga bisa mempengaruhi kepekaan kita terhadap orang lain, kepekaan kita terhadap pelayanan, kepekaan kita terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Nah, ketika kembali kepada pernyataan quotes tadi yang di depan saya sampaikan, Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga, tetapi kita berharga karena Allah mengasihi kita. Ini kiranya juga memperbarui pemahaman iman kita, terkhusus ketika kita melihat dari pengalaman Nathanael. Ini memperbarui pemahaman iman kita bahwa kita berharga justru karena Allah mengasihi kita. Nah, dari sini kiranya juga tidak membuat kita kemudian menjadi jatuh pada kesombongan rohani yang seringkali tidak kita sadari itu. Ini sangat tipis sekali batasnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang kita renungkan pada pagi hari ini kiranya mengingatkan kita kembali bahwa dari pengalaman Nathanael terkait apa yang berharga, bukan soal statusnya, bukan soal kondisi sosialnya, bukan soal kebanggaannya sebagai bangsa Israel yang dipilih Allah, tetapi bagaimana Allah berkarya dalam diri Tuhan Yesus melalui latar belakang Tuhan Yesus yang dari Nazaret yang tidak dipandang orang. Ini menunjukkan apa yang dianggap berharga. Yang berharga adalah ketika kita dikasihi Allah, bukan karena kita berharga kemudian dikasihi Allah, tetapi kita berharga karena kita dikasihi Allah. Kiranya ini semakin membuat kita semakin rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia, damai sejahtera serta persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.